Tindak lanjut penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS. Jadi ini penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi ya kepada anggota BIMAS yang bertugas himbau protokol kesehatan, kepada RT, kepada RW, kepada Satpam maupun Linmas, dan kemudian Lurah, ya, Camat, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian dari KUA, dari Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, Biro Hukum Kemenkes RI, dan kemudian beberapa tamu yang hadir. Dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Polda Metro Jaya telah melayangkan surat pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk dimintai klarifikasi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan penyelenggaraan acara resepsi pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Syihab. Acara resepsi pernikahan yang digelar pada Sabtu 14 November 2020 ini berbarengan dengan penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi yang digelar oleh FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Akibatnya, kerumunan pun tak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya ini tak berselang lama setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan COVID-19. Presiden meminta Panglima TNI, Kapolri, dan Satgas COVID-19 menindak tegas pihak yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Presiden ingin pengawasan dan penegakan aturan di lapangan dilakukan secara konkret, bukan sekedar imbauan. Dalam keterangan pers kemarin, Menko Polhukam menegaskan pemerintah sebenarnya sudah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Karena menurut peraturan perundang-undangan, penegakan protokol kesehatan di ibu kota menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Menanggapi kritikan dari pemerintah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta serius dan tidak main-main dalam menegakkan protokol kesehatan. Menurut Anies, ketegasan tersebut tercermin dalam sanksi yang diberikan kepada penyelenggara acara pernikahan putri Rizik Syihab. Pemprov DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan.
maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Sejak kepulangan pemimpin FPI Rizik Syihab dari Arab Saudi, dugaan pelanggaran protokol kesehatan sudah terjadi lebih dari 1 kali. Mulai dari kedatangan dan penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, acara Maulid Nabi di kawasan Puncak Bogor, dan yang terakhir acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ingat, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin lama jumlah kasus positifnya tak menunjukkan penurunan signifikan. Penegakan protokol kesehatan ketat menjadi satu-satunya penangkal diri dari virus yang sudah menghilangkan nyawa lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia ini. Tim Liputan, Kompas TV.